างออกแค่อยากจะขอเธอทำหัวใจของผมละลายละลายละลายมองเธอสักทีครั้งก็ยังน่ารักเหมือนเช่นเคย Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurlisa Ensid dengan NIM 151422153. Saya mahasiswi semester 1, saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mahasiswi semester 1 dari kelas 1G dan tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen kelas yang diampuh oleh Bapak dosen yang bila saya sebut nama beliau Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas materi ketiga yang dimana ini juga termaksud dalam video saya yang ketiga. Dan video ini membahas tentang pendekatan dalam manajemen kelas yang dimana pendekatan dalam manajemen kelas ini telah saya bahas pada video saya yang kedua, dan di sini saya akan melanjutkan pada pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan sosio-emosional. Dan selamat menyaksikan. Pendekatan dalam manajemen kelas adalah cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Dan di sini saya akan membahas 4 pendekatan. Dan pendekatan yang pertama yang akan saya bahas yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif merupakan pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Dan peranan guru dalam pendekatan permisif ini adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhan secara wajar. Dan adapun dalam pendekatan permisif ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, yang dimana yang diantaranya kelebihan dari pendekatan permisif ini adalah siswa diberikan kebebasan di dalam suatu proses agar mereka dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Sedangkan kelemahan dari pendekatan permisif ini yaitu kurang menguntungkan dan tanpa kontrol yang memandang ringan terhadap gejala-gejala yang muncul seperti mengalihkan, membiarkan, dan memberikan kebebasan terhadap peserta didik. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan yang mendasarkan pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah dalam manajemen kelas. Nah, manajemen kelas melalui pendekatan ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Dan pendekatan instruksional ini dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional seorang guru agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama dari manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan strategi manajemen kelas ini diantaranya menyampaikan kurikulum dan pengajaran dengan cara yang menarik dan relevan dan sesuai dengan secara empiris, dianggap sebagai penangkal perilaku menyimpang siswa di dalam kelas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menerapkan kegiatan yang efektif adalah kemampuan guru mengatur arus dan tempo kegiatan kelas oleh banyak orang sehingga mencegah siswa melalaikan tugasnya. Yang ketiga, menyiapkan kegiatan rutin kelas adalah kegiatan sehari-hari yang perlu dipahami dan dilakukan oleh setiap siswa. Yang keempat, memberikan pengarahan yang jelas adalah kegiatan mengkomunikasikan harapan-harapan yang diinginkan oleh guru. Yang kelima, memberikan dorongan yang bermakna adalah suatu proses atau usaha guru dalam menunjukkan minat yang sungguh-sungguh terhadap perilaku siswa
yang menunjukkan tanda-tanda kebosanan dan keresahan. Yang keenam, memberikan bantuan mengatasi rintangan adalah bentuk pertolongan yang diberikan oleh seorang guru untuk membantu siswa menghadapi persoalan yang mematahkan semangat dan pada mereka benar-benar memerlukan bantuan. Nah, yang ketujuh, merencanakan. Merencanakan perubahan lingkungan adalah proses mempersiapkan kelas atau lingkungan dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi. Yang ke-8, mengatur kembali struktur situasi adalah strategi manajerial kelas dalam memulai sesuatu kegiatan atau mengerjakan tugas dengan cara yang berbeda. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam instruksional. Nah, yang di mana adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan instruksional, yaitu kelebihannya yang pertama mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Yang kedua, mempunyai potensi mencapai dua tujuan utama dalam manajemen kelas, yaitu tujuannya adalah mencegah timbulnya masalah manajerial, dan yang kedua, memecahkan masalah manajerial kelas. Dan adapun kelemahan dari pendekatan instruksional ini adalah anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak atau tingkah laku peserta didik, dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Namun masing-masing peserta didik memiliki permasalahan yang berbeda. Dan yang ketiga adalah pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok disebut juga dengan pendekatan sosiopsikologis. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan mengoptimalkan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Nah, pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologi sosial dan dinamika kelompok. Dan adapun kelebihan dari pendekatan proses kelompok, yaitu dengan berhasil menciptakan kelompok ini, maka akan membentuk dinamika kelompok dalam kelas, sehingga akan menjadi kelompok yang produktif. Kekurangan dari pendekatan ini yaitu proses kelompok apabila dalam suatu kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok ini, maka siswa maupun siswi tidak merasakan adanya rasa kebersamaan antar mereka, dan siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakal pada psikologi penyuluhan klinik, dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara manajemen kelas. Dan oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan sosio-emosional yang positif. Dan adapun kelebihan dari pendekatan sosio-emosional ini yaitu siswa mempunyai jiwa sosial yang tinggi serta hubungan antar siswa guru dapat tercipta dengan baik, dan guru merasa mempunyai kewajiban agar siswanya tidak gagal karena kegagalan dapat mematikan motivasi dan dapat menimbulkan pandangan yang negatif dari siswa terhadap dirinya sendiri. Dan kekurangan dari pendekatan sosio-emosional ini yaitu ketidakmampuan seorang guru dalam menciptakan iklim di dalam kelas akan berakibat negatif pada diri siswa yang bermuara pada kegagalannya. Nah, itulah pembahasan
mengenai materi yang ketiga dalam manajemen kelas ini, yaitu dalam materi ketiga ini membahas 4 pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan sosio-emosional. Dan bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman, jangan lupa like video saya ini. Jangan hanya ditonton, tapi di-like juga ya. Karena like kalian sangat membantu saya dalam memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen kelas ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.